ayat pertama sampai 10 kita akan merenungkan sebuah tema, diutus untuk memberitakan firman-Nya. Diutus untuk memberitakan firman. Pasti kita pernah menemui peringatan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Peringatan adalah nasihat, teguran untuk menasihatkan tentang sesuatu supaya diingat. Peringatan juga bisa berupa kenang-kenangan untuk memperingati peristiwa tertentu. Ya, biasa ketika ada sebuah peristiwa kepahlawanan, pemerintah akan membantu peringatan. Kalau kita melihat dalam satu peringatan, misalnya nasihat atau teguran, biasa ada suatu larangan yang juga bisa berupa himbauan supaya kita lakukan. Pertanyaannya, di mana biasa kita melihat peringatan? Kalau kita berkendara, naik motor dan mobil, biasa kita akan melihat tanda di sepanjang jalan di jalan raya yang memberi peringatan, satu arah tidak boleh masuk, dilarang parkir dan seterusnya. Biasa juga kalau kita pergi ke pom bensin, ada peringatannya. Yang pertama, dilarang merokok. Kemudian jangan mengaktifkan HP-nya. Karena ada kejadian ketika orang mengaktifkan HP-nya ketika dia mengisi bensin di pom bensin, bisa meledak. Entah karena gelombang yang dipancarkan melalui HP. Kalau kita juga pergi di rumah sakit, ya sekarang mungkin sudah tidak terlalu ketat lagi. Dulu biasa dilarang anak-anak di bawah usia 5 tahun dibawa ke rumah sakit. Tujuannya supaya nanti jangan dia kena sakit, karena di rumah sakit banyak virus, sehingga yang di bawah usia 5 tahun tidak boleh ke rumah sakit. Kemudian yang terakhir mungkin, biasa kalau kita ke mall, biasa petugas kebersihan itu akan memberikan peringatan kalau lantainya sudah dibersihkan atau dipel, awas lantai licin. Tujuannya supaya kita jangan terjatuh kalau melewatinya. Jadi suatu larangan, satu peringatan adalah memberikan suatu himbauan kepada kita untuk diikuti. Tujuan pokoknya supaya kita mendapat keselamatan, supaya kita tidak mendapat celaka. Sehingga dalam sebuah perusahaan biasa ada standar keamanan. Kalau kita tidak mengikuti standar keamanan itu, maka bisa terjadi kecelakaan kerja yang bisa merebut nyawa dan menyebabkan kecelakaan. Peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita hendak memberikan kebaikan. Tetapi tergantung respon kita ketika kita menerima peringatan itu, apakah kita menerimanya atau tidak. Ada orang yang menerimanya, ya dia akan selamat. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkan peringatan itu, mungkin mereka akan mengalami suatu kecelakaan atau musibah dalam hidupnya. Firman Tuhan adalah suatu tuntunan bagi kita. Di dalamnya ada peringatan-peringatan yang penting untuk kita ingat dan wajib kita lakukan, supaya memberikan keselamatan tidak hanya untuk hari ini saja di dunia, tetapi kelak ketika kita akan menghadap Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada peringatan dan larangan yang memberikan tuntunan kepada kita supaya kita mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan terkadang dalam kehidupan kita tidak mau mengikuti rambu itu karena tidak menyenangkan, membuat kita tidak nyaman. Tetapi ternyata ketika tidak dilakukannya, firman Tuhan akan membuat kehidupan kita akan sengsara dan seterusnya. Menarik apa yang diungkapkan oleh Yeskiel. Kalau kita baca kitab ini, firman Tuhan, semuanya nubuatan, berita tentang hukuman. Celakalah dan celakalah dan celakalah.
Nabi Yeskiel adalah nabi yang juga melayani sebagai imam di Yerusalem. Pada waktu itu ia menjadi imam dan Yerusalem diserbu oleh kerajaan Babel. Kemudian Raja Yoyakim dan juga termasuk Yeskiel dibawa ke pembuangan di Babel. Jadi kehidupan pada waktu itu sungguh sangat penuh, tidak ada harapan bagi mereka. Kenapa ini terjadi? Karena adanya ketidaktaatan bangsa Israel. Ketidaktaatan mereka yang membuat Allah seakan-akan meninggalkan kemuliaannya di Yerusalem. Jadi ketika mereka dikalahkan oleh musuh, mereka menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kemuliaannya di Yerusalem. Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Dalam masa-masa sulit itu, mereka lebih suka mengandalkan bantuan raja-raja di sekeliling mereka. Ketika mereka berada dalam kekuasaan Babel, mereka meminta pertolongan kepada raja-raja asing untuk membantu dan menolong mereka. Bukannya mereka datang kepada Tuhan untuk melepaskan mereka dari penjajahan itu, tapi mereka meminta kekuasaan manusia menolong mereka. Lalu kemudian mereka terjatuh dalam penyembahan berhala. Mereka tidak menyembah Allah lagi, karena mereka senantiasa melihat bahwa dewa-dewa Allah asing itu juga berkuasa, lalu mereka mencari kekuatan, kuasa bantuan dari dewa asing. Sehingga dengan hal ini mereka dihukum. Di tengah-tengah penghukuman inilah bangkitlah Nabi Yeskiel yang memberitakan hukuman dan sekaligus berita pembebasan. Jadi tidak melulu bahwa Yeskiel memberitakan penghukuman terus-menerus. Ada berita pengharapan, kelepasan, bahwa mereka akan kembali dituntut Tuhan, kembali dipulihkan Tuhan, dan kembali kepada Yerusalem untuk menyembah Allah mereka di Yerusalem. Dan ketika itu terjadi, maka bangsa lain akan melihat bahwa Tuhan Allah Israel lah Tuhan atas segala Tuhan, yang mampu melepaskan mereka dan kembali ke negeri perjanjian. Kalau kita baca Dewa Tuhan, Nabi Yeskiel memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel sekitar 22 tahun. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, lebih banyak yang menolak daripada menerima. Kalau kita baca dalam pembacaan kita, ketika ia diutus oleh Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan kepada Nabi Yeskiel bahwa ia akan berhasil dan baik-baik saja. Tuhan tidak menjanjikan kelulusan dalam pelayanannya. Tuhan tidak akan menjanjikan bahwa apa yang disampaikan kepada mereka akan mereka terima. Ya, kalau kita baca dalam pembacaan kita diungkapkan bagi mereka bahwa mereka adalah bangsa pemberontak, keras kepala, tidak mampu dengar. Tetapi berita itu harus disampaikan kepada mereka sebagai tugas bagi hamba Tuhan di dalam kesetiaan. Yang dituntut Tuhan kepada Yeskiel bukan hasil yang harus dia bawa dan dia terima dan peroleh dalam pelayanannya, tapi bagaimana ia setia dalam perintah Tuhan memberitakan firman. Tidak mudah untuk memberitakan firman Tuhan di antara mereka yang memberontak, di antara mereka yang keras kepala, tapi berita itu harus terus-menerus disampaikan. Sehingga dia harus menyampaikannya 22 tahun. Tidak banyak yang percaya kepada pemberitaan Yeskiel, tidak banyak yang menerima
berita itu. Tetapi ketika Yeskel meninggal dunia, ternyata nubuatannya itu terjadi. Tuhan melepaskan mereka dari 70 tahun penjajahan bangsa Babel dan membawa bangsa itu kembali ke negerinya. Ketika Yeskel mati, barulah mereka sadar bahwa ternyata apa yang disampaikannya itu adalah benar. Dia adalah nabi yang menubuatkan kelepasan bagi mereka, dan apa yang dinubuatkan itu berhasil. Sehingga dengan demikian mereka boleh melihat bahwa kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Nabi Yeskel adalah nabi yang rapuh, lemah, tapi yang dipakai Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak perlu peduli apakah mereka terima atau tidak. Yang penting disampaikan, yang penting diberitahukan. Tugasnya hanyalah menyampaikan di mana Roh Allah akan menemani dan memberkati dia dalam tugas pelayanan itu, sehingga apapun yang dikerjakannya dalam kesetiaan kepada Tuhan itu akan menghasilkan buah. Bukan hari ini mungkin dia akan petik buahnya, tetapi di masa mendatang, karena adanya kesetiaan untuk terus-menerus bekerja dengan penuh ketekunan, dengan penuh ketabahan bersama dengan Tuhan, karena apa yang disampaikan oleh Tuhan tidak akan pernah gagal. Jadi firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Ia akan bekerja, berbuah pada waktunya, tapi prosesnya kitalah yang akan menunggu dengan adanya Roh yang bekerja di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Jadi hasilnya ada pada Tuhan. Kita hanya diminta untuk bekerja, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan memberi proses untuk memberi. Apa yang kita mau renungkan dalam kehidupan ini? Yang pertama, ketika kita dalam suasana sulit, keadaan yang bergumul, maka sering kita mencari kekuatan-kekuatan yang lain untuk menolong kita. Orang yang dapat kita andalkan, ya mungkin koneksi kita, mungkin orang-orang sekitar kita. Tapi firman Tuhan memberi peringatan kepada kita, andalkanlah Tuhan di masa-masa sulit. Tetap percaya kepada kuasa Allah yang melampaui segala sesuatu, walaupun hal itu sulit untuk kita percayai. Yang kedua, kita dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Berita firman Tuhan, ya kalau dalam kehidupan pelayanan kita memberitakan firman di atas mimbar, di ibadah-ibadah rumah tangga dan seterusnya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita memberitakan firman Tuhan melalui tutur kata dan perbuatan kita yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat menyampaikan firman Tuhan kalau kita tidak menghidupi firman itu sendiri? Ya, sehingga Yeskel ketika dipanggil oleh Tuhan berhadapan dengan Tuhan untuk memberitakan firman, ia disuruh untuk makan roh kitab yang diberikan kepada Tuhan, dan ketika ia makan itu rasanya manis. Itu berarti kalau kita dipanggil, diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, kehidupan kita harus selaras dengan kehidupan yang berbuah di hadapan Tuhan. Ya, karena tidak mungkin orang akan mendengarkan apa yang kita katakan kalau kehidupan kita tidak berbuah bagi sesama, kita tidak menolong orang lain, kita tidak jujur dalam pekerjaan dan ucapan kita, dan seterusnya. Jadi perkataan kita harus selaras dengan perbuatan kita, sehingga orang yang mendengarkannya akan yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu mengandung keselamatan daripada.
Yang ketiga, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kebaikan tidak selalu ditanggapi baik. Kadang-kala orang menganggap negatif, orang berprasangka. Tetapi teruslah berbuat baik. Mungkin kita tidak akan menerima buahnya hari ini. Mungkin kita tidak akan menerima buahnya esok hari. Tetapi pasti di dalam kebaikan yang kita lakukan, karena kita mengasihi Tuhan, buahnya akan kita terima kelak. Kita dipanggil jemaat Tuhan untuk menjadi pemberita firman-Nya dimanapun kita berada. Tugas ini bukan hanya tugas pendeta, penatuan yang diakan seluruh umat orang percaya, memberitakan firman Tuhan dimanapun dia berada, sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya orang lain pun diselamatkan oleh kata dan perbuatan kita. Selamat menjadi pemberita firman Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus kekal selama-lamanya.